dalam rangka sesi berbagi calon guru penggerak. Judulnya Pemahaman Konsep dan Penerapan Budaya Positif Membantu Murid Belajar dengan Aman dan Nyaman sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan segala fasilitas baik waktu maupun sarana-prasarana untuk kita melaksanakan kegiatan pagi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Majelis Guru SD Negeri 137 yang pada pagi ini ceria sekali saya lihat untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Terima kasih. Semoga dengan wajah ceria ini semangat kita juga ceria, Bapak Ibu, demikian ya. Baik. Alhamdulillah kita ucapkan karena pagi ini diberi kesehatan untuk datang ke acara kita ini. Syukur alhamdulillahirobbilalamin atas karunia Allah yang tak terhingga pada kita. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena syafaat beliau sangat kita tunggu baik di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 137 Pekanbaru. Alhamdulillah kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan sesi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Baik, untuk kita memahaminya izinkan saya memaparkan materi. Kita memulai dari pengenalan pendidikan kita. Kita kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Semuanya juga setelah kita mengenal ya Bapak Ibu, bahwa beliau adalah dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, dari pemikiran beliau lah ini maka muncul konsep-konsep pendidikan yang dinamakan pada kurikulum saat ini yaitu Merdeka Belajar. Sebenarnya Bapak Ibu, Merdeka Belajar ini sudah lama kita terapkan. Akan tetapi digaungkan kembali pada saat ini, tepatnya pada pemerintahan Kementerian kita Bapak Nadiem Makarim begitu memunculkan kembali, menggaungkan kembali kata Merdeka Belajar bagi anak-anak didik kita. Sebenarnya apa itu Merdeka Belajar? Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar. Nah, di dalam Merdeka Belajar ini salah satunya maksud yang terkandung di dalamnya adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini poin yang perlu kita tekan, kita perhatikan adalah menuntun dan kata kodrat. Ini adalah esensi dari Merdeka Belajar. Menuntun itu seperti apa dan kodrat itu bagaimana? Kenapa kita harus mengatakan menuntun dan mengapa kita harus memperhatikan kodrat yang ada pada anak-anak? Mari kita lihat pada keterangan berikutnya. Nah, pendidikan itu adalah tuntunan. Ini yang kita maksud tadi menuntun, Bapak Ibu. Pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak agar mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Karena pada hakikatnya setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki minat dan bakat tersendiri. Sehingga apa konsekuensinya bagi kita pendidik? Yaitu bahwa seorang pendidik berkewajiban menuntun anak didiknya agar tumbuh sesuai dengan minat dan bakat melalui pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, ini yang kita bilang tadi, kita katakan sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita tidak boleh lagi menyamaratakan kebutuhan anak
pelayanan pembelajaran anak harus kita sesuaikan sesuai dengan minat dan bakat yang anak didik kita miliki. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai pendidik, menuntun, memberi arahan. Menuntun itu kita mengarahkan anak-anak didik kita supaya dia mencapai tujuan hidupnya, supaya dia sukses dalam menjalani kehidupan dia, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan nanti di masyarakat. Karena tujuan dari pendidikan ini pada akhirnya adalah bahagia baik di masyarakatnya, di dunia, dan apalagi bahagia pada akhiratnya kelak. Inilah tugas dari pendidik yang mulia ini. Jadi bersyukur kita di sini berkesempatan menjadi seorang penuntun Bapak Ibu. Nah, PR kita bahwa apakah pendidikan kita sudah kita laksanakan sesuai dengan minat dan bakat anak, ataukah kita selama ini masih menyamaratakannya? Ini adalah PR kita bersama. Saya di sini sebagai CGP maju satu langkah untuk menimba ilmu, dan kewajiban saya lah untuk membagikan ilmu itu kepada Bapak Ibu semua, ya, agar pendidikan yang kita cita-citakan itu terlaksana ataupun tercapai. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dengan cara apa? Memberi pupuk, menyiang gulma, mengelola daya upaya, bagaimana caranya supaya tanah itu bisa subur, sehingga anak didik kita dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Di sini contohkan padi. Maka kita sebagai guru seperti petani yang mengolah tanah untuk menanam padi. Tentu perlakuannya khusus memperlakukan tanaman padi. Nah, tidak bisa kita menyamakannya. Kita memperlakukan merawat seperti tanaman yang lain. Jagung misalnya, lain lagi perawatannya. Jadi pendidik itu seperti ibarat petani mengolah lahan untuk memberi hal terbaik bagi anak didiknya agar dia tumbuh sesuai kodratnya, tetapi tidak dapat merubah yang telah ditentukan. Contoh, sebagaimanapun kita pendidik ini melakukan segala upaya dengan sangat sekuat tenaga, tapi kita tidak akan bisa merubah si padi ini berubah menjadi jagung. Jadi kita tidak akan bisa, akan tetapi kita hanya bisa membuatnya supaya padi ini bagaimana subur, bagaimana bisa nanti berbuah dengan lebat. Itulah tugas petani, itulah seperti kita tugas sebagai seorang pendidik. Demikian Bapak Ibu, ya. Nah, pendidikan berorientasi kepada murid. Nah, ini adalah kelanjutan dari teori tadi. Nah, saya akan memberi garis besarnya dahulu, ya Bapak Ibu. Ada pendidikan budi pekerti, ini juga disebutkan oleh Bapak Ki Hadar Dewantara kita. Nah, ini sekedar perkenalan diri. Ini adalah fasilitator kami. Beliau fasilitator bagi guru penggerak, khususnya kelompok kami yang bernama Ibu Sri Handayani. Luar biasa Ibu ini. Kemudian ada Muhammadiyah, bertugas di sana. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5. Nah, ini adalah wajah-wajah calon guru penggerak atau disingkat dengan CGB 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Payung Sekaki. Di sini ada saya sendiri, kemudian Ibu Nurliana, ini SD Asofa Ibu Isra Hayati, ini SD 175 Ibu Ratna Juwita, dan ini juga SD 175 Ibu Jumi Saidah. Jadi di Payung Sekaki untuk angkatan 4 ini ada 5 calon guru penggerak. Mudah-mudahan untuk angkatan berikutnya di kecamatan kita ini akan semakin banyak, termasuk juga Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang masih muda ini, bersemangatlah.
Kita lanjutkan kembali. Profil pelajar Pancasila, kemudian ada budaya positif, bagaimana menerapkannya di sekolah. Karena untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah saya sampaikan di depan, itu membutuhkan suatu hal-hal atau inovasi atau gebrakan baru, kemauan baru dari kita. Salah satunya adalah menerapkan budaya positif. Nah, profil pelajar Pancasila juga sangat diperlukan kita ketahui karena di kurikulum baru kita ini adalah mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Saya akan melanjutkan kembali budaya positif. Nah, untuk informasi awal, budaya positif itu apa sebenarnya? Kita sering sudah mendengar budaya, kebudayaan kita sering. Nah, di sini budaya positif ini kita fokuskan ke sekolah, yaitu budaya positif itu pengertiannya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di dalam sekolah kita. Ini kita membicarakan sekolah kita. Nah, jadi untuk mencapai pendidikan itu kita akan melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu ada beberapa komponen. Di sini sudah ada 6 komponen. Ya, yang pertama perubahan paradigma mengajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Izinkan saya di sini membagikan semangat itu kepada teman-teman satu sekolah, dan mudah-mudahan bisa nanti meluas kepada sekolah-sekolah lainnya. Gitu. Kita lihat perubahan paradigma dulu satu. Nah, ini yang paling penting sekali. Di dalam pikiran kita harus berusaha untuk merubah apa yang selama ini kita pikirkan. Ya, apakah selama ini salah? Tidak. Tidak bisa kita bilang selama ini salah pikiran kita, karena memang zamannya seperti itu menghendaki. Nah, akan tetapi dengan kebutuhan perubahan zaman, tentu kita juga harus mengevaluasi paradigma kita ini, cara pandang kita. Itu yang dimaksud dengan paradigma. Yang seperti apa itu? Merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Apa itu maksudnya? Bahwa kalau dulu kita meyakini paradigma cara pandang stimulus kontrol, stimulus respon, ya maksudnya ini sangat sesuai dengan kondisi anak didik kita. Ini yang kita sering lakukan di dalam sekolah itu dengan reward and punishment di sini letaknya. Pada zaman kita dulu ini sangat berharga. Kalau yang salah ya kita kasih dia hukuman, dan yang benar atau yang berprestasi yang baik kita beri hadiah. Dan dari anak itu sendiri sudah berubah, Bapak Ibu. Berubahnya kemana? Ke pendekatan kontrol. Nah, ya, ini lebih pada keyakinan kebaikan kepada anak. Lebih kepada memahami bahwa sesuatu itu perlu dan baik dilakukan untuk kita dan untuk anak, juga untuk sekolah. Nah, jadi tidak semata-mata kita melihat kesalahan lalu kita hukum, ataupun sebaliknya penghargaan yang kita banyakkan, tidak semata-mata itu. Ya. Nah, mengubah kerangka acuan melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini maksudnya bahwa kita selama ini sering berpikir bahwa kebutuhan manusia di seluruh dunia itu sama. Nah, padahal yang lebih tepatnya adalah kebutuhan seluruh manusia di dunia itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang kodrat kita manusia itu juga tadi berbeda, unik, khas. Kebutuhannya juga seperti itu, unik dan khas. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Lalu apa relevansinya kepada anak didik kita? Nah, seperti tadi, layanan kita memberi pendidikan kepada anak
tidak lagi boleh sama rata karena mereka tidak membutuhkan yang sama sekarang saat ini ya, karena mereka itu punya bakat minat yang berbeda. Itu tadi kembali seperti yang disampaikan di awal. Disinilah paradigma kita rubah bahwa anak itu memang berbeda dan kebutuhan pelayanan pendidikannya pun berbeda. Tuh Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada disiplin positif. Jadi di budaya positif itu selain merubah paradigma, itu juga disiplin positif kita terapkan. Bagaimana caranya? Cara mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini pendekatan kontrol tadi ya Bapak Ibu, lebih mengedepankan nilai-nilai yang kita anggap kita hargai. Tidak ada pemaksaan lagi ya. Kemudian disiplin diri yang memiliki motivasi internal, dan jika tidak memiliki maka memang kita memerlukan pihak lain untuk memotivasinya ya. Tanggung jawab dirinya serta tertib waktu diri dari segala hak-hak dan kewajibannya. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Selain disiplin positif, hal-hal yang perlu dipertimbangkan ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru. Nah, di sini sangat penting posisi kontrol guru ini. Ya, yang menentukan perubahan kita yang dari yang masa lampau mengajar era lama dengan mengajar era yang baru. Kemudian ada juga restitusi. Ada segitiga restitusi untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di kelas. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan Bapak Ibu. Jadi untuk kesepakatan kelas, ini diskusi dengan anak, apa kesepakatan kelas yang harus kita buat. Nah, kalau dulu itu namanya aturan kelas ya Bapak Ibu. Aturan kelas. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Itu dinamakan peraturan kelas. Nah, kalau ada peraturan, konsekuensinya pasti ada hukuman jika melanggar. Nah, untuk itu di paradigma baru kita ini, peraturan itu berubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bedanya dari aturan adalah kata-katanya positif. Contoh, dilarang berjalan di kelas, dilarang berlari di kelas umpama ini. Itu aturannya, biasanya kita terapkan begitu. Nah, kalau kita di kesepakatan kelas, kita rubah kata negatif dilarang itu, tapi menjadi kalau tidak boleh berlari berarti harus apa di kelas? Harus berjalan. Jadi kita rubah kata-katanya menjadi berjalanlah di kelas. Nah, jadi kata positif itu kita pakai. Nah, contoh satu lagi, umpamanya dilarang berbicara ketika guru menjelaskan. Kita sering buat aturan di kelas itu. Nah, untuk paradigma baru ini, untuk menerapkan budaya positif baru ini, kita rubah kata dilarang itu dengan kata positif. Bisa dengan kata kami mencintai atau kami suka mendengarkan orang lain. Nah, ini lebih ke positif. Kita atau kami, untuk anak-anak murid kelas itu, kami suka mendengarkan orang lain. Jadi siapapun yang bicara, termasuk gurunya ketika menjelaskan, itu yang lain akan mendengarkan karena mereka sudah sepakat. Mereka senang mendengarkan orang lain. Nah, itu perubahannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di kelas Bapak itu bisa, guru kelas ini terutama biasanya bisa mulai berubah yang biasa peraturan kelas, nanti dirubah dengan kesepakatan kelas. Kata-katanya lebih positif. Kemudian ini ada praktek kasus di kelas. Bagaimana cara menyelesaikan kasus? Nah, ini kita bukan lagi dengan hukuman, tapi dengan apa tadi? Restitusi. Saya menunjukkan kasus di kelas saya bahwa ketika jam belajar dimulai, saya memberi bimbingan kepada kelompok sebelah kanan. Nah, rupanya kelompok di sebelah kiri itu sudah bergaduh nih Bapak Ibu nih.
udah dipukul kepalanya, ditendang kakinya. Kita sebagai manusia seperti ingin marah, tapi kita ingat lagi, oh ya kita ini restitusi ya, harus restitusi, tidak boleh lagi hukuman gitu kan. Oke, tarik nafas dulu, itu tipsnya Bapak Ibu. Ketika kita ingin terpancing, tarik nafas dulu sebentar, duduk. Kalau ada minum. Nah, baru kita laksanakan langkah-langkah restitusinya itu ya Bu Nuriana nanti seperti apa. Ya. Nah, ketika masalah ini ada, saya mencoba untuk menyelesaikannya. Ini yang dinamakan dengan restitusi, ya. Jadi kita tidak langsung menghukum anak, oh kamu ini sudah gaduh ya, kita lagi belajar. Nah, hukumannya kamu nanti berdiri, namanya gitu. Atau mencatat kata-kata selama 100 kali atau 1 lembar penuh, tidak lagi ya. Atau nanti kamu keluar aja kelas, tidak lagi, tidak ada yang seperti itu. Tapi tetap kita jaga dia di dalam kelas, tetap kita kembalikan dia ke dalam kelompoknya, dan kita memberi kesadaran pada dirinya, kita kuatkan dia. Kita telisik dulu, kita telusuri apa sebenarnya yang membuat dia seperti itu. Pasti ada alasannya. Nah, jadi restitusi itu punya tahap-tahap, nanti ya. Nah, ini adalah kasus restitusi saya yang pertama. Kemudian di dalam 1 bulan itu ada lagi kasus yang kedua. Ini lebih heboh lagi nih Bapak Ibu ya. Ini sampai gelas di meja saya ini pecah waktu itu. Beruntungnya memang air minumnya sudah tidak ada isinya ya, sudah tidak terisi. Jadi gelas ini dalam keadaan kosong. Dan beruntungnya lagi anak tidak terluka. Itu sudah syukur alhamdulillah saya. Nah, ini terjadi ketika saya sedang di kantor. Waktu itu ada tamu, saya minta izin dulu ke bawah menemui tamu. Dan selama 10 menit itu ternyata di kelas saya sudah gaduh. Karena dia di kelas atas, kita tidak mendengarnya Bapak Ibu. Saya tidak mendengarnya. Saya pikir aman-aman saja. Ketika saya masuk kelas, aman-aman saja, sudah tidak apa-apa. Cuman saya tidak menyadari kalau gelas itu sudah hilang, gitu kan. Saya lanjutkan lagi pembelajaran. Begitu di tengah-tengah belajar, ada salah satu nih yang berani bilang, Bu, tadi ini Bu, ini gelas Ibu nggak ada lagi nih. Harus saya menyadari, oh iya, kok gelas saya nggak ada, gitu kan. Tapi pecahannya nggak ada, gitu. Berarti gimana tuh nak tadi kejadiannya? Nah, barulah dapat kita informasi. Ternyata bagusnya mereka, meskipun mereka sudah berbuat salah, tapi ada bagusnya. Ini harus kita kuatkan. Ternyata si pelaku ini sudah membersihkannya dengan sangat rapi. Jadi saya sampai tidak tahu ada kejadian ini. Nggak ada yang alas meja yang mereng, ataupun sisa kaca yang tersisa, atau apapun tidak ada. Jadi setelah itu saya panggil si anaknya, saya tanya betul-betul. Ternyata memang tidak sengaja ya. Oke, nah semua itu memang bisa saja tidak sengaja. Ibu tidak akan marah ya. Karena kita memang tidak boleh lagi memberi contoh marah lagi Bapak Ibu ya. Apapun keadaannya memang kita harus menahan diri. Karena marah 1 kali itu akan melemahkan ribuan bahkan triliunan, kalau jutaan kalau nggak salah ya, sel otak anak kita. Jadi kemarahan itu benar-benar harus dicegah, harus ditahan, terutama pada anak-anak masih usia SD. Sama-sama belajar kita Bapak Ibu ya. Ini adalah proses restitusi saya yang kedua dan akhirnya membuahkan hasil. Di hari berikutnya itu anak saya sudah mengganti gelas itu menjadi 2 buah. Ya, tapi di sini tidak. Nah, ini dia gelasnya. Jadi anak saya itu menggantinya dengan 2 gelas. Sebenarnya restitusi ini tujuan utamanya bukan untuk mengganti, bukan Bapak Ibu. Bukan. Ini adalah kesadaran anak sendiri. Jadi mengganti itu adalah kesadaran, tidak boleh kita paksa. Yang penting anak itu tahu kesalahannya itu seperti apa, kerugiannya apa, dan sebaiknya dia tuh berbuat seperti apa. Itu yang paling penting, supaya kedepannya tidak terulang kembali. Apakah dia nanti mengganti atau memberi hadiah sesuatu, itu adalah bonus ya, tidak boleh jadi patokan bagi kita.
Tapi alhamdulillah waktu itu anak menggantinya 2 buah. Sangat saya apresiasi, terima kasih sekali. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya lagi, kita akan berbagi sesi dengan Ibu CGP kita, Ibu Nurliana. Nanti akan saya pandu melalui slide-nya Ibu Nurliana. Kami persilakan, kita saling melengkapi Ibu. 1, 2, 3, sini dong, sini dong, sini dong. Tim 137 mau lewat. Lihat sini dong, kami mau beraksi. Moto kami tangguh dan maju. Oke, terima kasih. Luar biasa ya, coba tepuk tangan dulu untuk Bu Nurliana dan kita semua Bapak-Ibu ya. Tadi briefingnya tuh saya pengen lambung sebenarnya, enak semangat, tapi ya udah karena mengingat waktu dan waktu kan. Lain kali kita sambung lagi Bapak Ibu ya. Saya tuh pengen ngulang tapi nggak bisa lagi nih Bu Nur, bagaimana? Oke lah ya, sebelum saya mengakhiri tadi ada satu yang ingin saya tegaskan kembali atau saya mengulanginya kembali, yaitu restitusi tadi ini, bahwa inti dari restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi anak itu diajarkan untuk mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Jadi kita guru hanya membantu agar murid itu mau berpikir, nah sudah berbuat salah, lalu apa yang bisa dilakukan dari perbuatan itu. Inti dari restitusi itu. Jadi bagaimana mereka itu memperlakukan orang lain, bagaimana dia mengkondisikan situasi supaya baik, itu tujuan restitusi. Jadi kita mendorong anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bagaimana bisa memperlakukan dirinya dan diri orang lain secara baik. Restitusi. Jadi Bapak Ibu, praktek baik ini, budaya positif ini, mari kita lakukan di kelas kita. Ini ada langkah-langkah restitusi yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Itu kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Triangle apa itu Bu Nur ya? Ada itu. Tapi saya pahamnya segitiga restitusi. Itu ada langkah-langkahnya, bisa Bapak Ibu pedomani untuk melakukannya di kelas nanti. Itu yang pertama. Bapak Ibu, kita lihat kembali. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada sebuah kasus di kelas kita, contohnya kelas saya tadi, ada anak yang sampai memecahkan gelas, kita melakukan apa yang pertama? Dan tentu tadi ya, yang tarik nafas itu udah pasti, tarik nafas dulu. Sesudah itu apa? Ini yang kita lakukan Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Ini bagaimana menstabilkan ini? Nah, kita memberi semangat atau mengademkan, mendinginkan suasana, menstabilkan. Anak itu umpama anak itu sudah berbuat salah memecahkan gelas tadi. Jadi kita bisa memberi kata-kata kepada dia. Oh ya nak, kita bisa menyelesaikan ini. Kita yakin kita bisa menyelesaikan semua ini. Jadi anak tidak merasa benar-benar bersalah, terpukul, merasa tidak enak hati. Jadi kita stabilkan dulu. Bisa dengan contoh kata, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Anak ibu pasti bisa menyelesaikannya. Ibu tahu bahwa kamu tidak sengaja. Nah, itu kata-kata yang bisa kita pakai. Jadi mereka merasa nyaman. Oh ternyata ibu ini terbuka sama saya walaupun sama saya salah, tapi ibu masih mau ya menerima saya. Itu tujuannya. Kata-kata itu penting sekali buat anak. Kemudian setelah menstabilkan, angka yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa contoh kata-katanya? Setelah anak itu tenang dengan kata-kata kita tadi, lalu kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah itu, kita lanjutkan lagi kata-katanya. Bisa seperti ini. Kamu bisa punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya, ini adalah kata penelusuran. Sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi si anak. Tadi kalau saya tadi ada Rafa, anak saya kelas 5
namanya Rafa. Jadi saya telisik sebenarnya kebutuhan dia itu apa melakukan pelanggaran itu, melakukan kesalahan itu. Ternyata setelah saya memvalidasi tindakan dia yang salah itu, saya menemukan Rafa ini, anak saya ini, dia mempunyai kebutuhan dasar kasih sayang. Karena memang background di rumahnya dia tinggal bersama nenek, ya, tidak bersama ayah ibu yang utuh, orang tua yang utuh. Jadi di sekolah dia pengen sekali mendapat perhatian, kasih sayang, sengaja dia usil terhadap teman-temannya supaya bisa dipanggil bu guru, supaya bisa diajak ngobrol ibu gurunya. Ternyata itu. Nah, jadi setelah kita memvalidasi, kita akan tahu kebutuhan apa yang akan dipenuhi. Setelah tahu apa kebutuhannya, baru tindakan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, kita uraikan kembali. Kita pertama sudah buat keyakinan kelas tadi bahwa berjalanlah di kelas dan kita saling menyayangi. Itu kesepakatan di kelas yang kami buat. Ternyata anak saya ini salah satunya membuat pelanggaran dari kesepakatan itu. Untuk itu kita sebagai guru mengingatkan kembalikan kepada keyakinan yang telah mereka buat. Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah, kita giring dia supaya menemukan jawaban itu. Dan akhirnya mereka akan menemukan bahwa oh iya bu, ternyata keyakinan kelas saya saling menyayangi, tapi sudah saya langgar karena saya sudah memukul teman saya, sudah menyepak teman saya sampai nangis. Oh iya bu ya, ternyata saya berlari-larian di kelas sehingga pecah gelas saya. Nah, karena kesepakatan kita sudah berjalan di kelas ya bu. Oh iya, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Nah, anak akan menyadarinya. Mereka akan menyadari bahwa mereka itu ternyata memang sudah melanggar kesepakatannya sendiri. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, kesepakatan itu harus dari mereka, bukan dari kita, yang kita membantu. Kita membantu menemukan dan merumuskannya itu tetap dari ide-ide anak-anak kita. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, mereka akan cepat kembali karena memang sudah mereka sendiri yang membuatnya. Nah, jadi 3 langkah ini Bapak Ibu untuk melaksanakan restitusi. Nah, budaya positif itu ada banyak tadi ya, seperti disampaikan Bapak Ibu Nur ya. Nah, tadi salah satunya adalah melakukan restitusi ini. Jadi tidak terkungkung dengan hal ini ya Bapak Ibu, bisa aja di luar kelas, disiplin kelas dan sebagainya, itu adalah budaya positif. Intinya bahwa kegiatan kita, kebiasaan kita di sekolah itu adalah harus kita budidayakan lagi, kita biasakan lagi untuk kebaikan ya. Tidak bisa langsung berangsur-angsur ya. Sampai mana kita bisanya, sampai mana kita mampunya. Selama kita masih menjadi seorang guru, maka kita harus berusaha untuk mewujudkannya budaya positif itu, sehingga akanlah tercapai apa yang dinamakan tadi tujuan kita, pendidikan kita tadi Bapak Ibu, yaitu pendidikan dari Ki Hajar Dewantara tadi. Beberapa pemahaman, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menciptakan apa yang dinamakan dengan pendidikan budi pekerti ini. Ini sudah setiap hari sebenarnya kita lakukan. Ini meliputi setiap mata pelajaran ya. Jadi titik beratnya tidak di agama atau di PPKN lagi, tapi memang include di dalam semua mata pelajaran. Kita wajib memberi karakter kepada anak didik kita. Sebelum saya tutup, saya hanya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kita semua bahwa Merdeka Belajar marilah kita wujudkan, kita upayakan, karena kalau tidak kita, siapa lagi? Yaitu dengan cara bahwa kita berorientasi kepada kepentingan murid. Apa yang murid inginkan itu kita upayakan untuk memberi pelajarannya. Jadi tidak dari guru ya, makanya gurunya inginnya seperti ini, tidak lagi, tapi muridnya itu butuhnya seperti apa, inginnya seperti apa. Nah, kita kontrol dengan pendidikan budi pekerti. Jadi semuanya akan
menjadi satu sinergi sehingga tujuan pendidikan Merdeka Belajar yang merupakan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini khususnya di sekolah kita SD 137 dapat terwujud insya Allah, dan secara umumnya di seluruh Indonesia kita ini akan tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya mohon maaf apabila banyak silap dan salah, saya juga masih belajar Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian, dan apabila ada yang ditanyakan dipersilahkan, dan akan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan ini saya menanyakan bahwa saya kurang paham atau kurang mengerti apa arti kodrat anak tadi. Nah, satu. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kemauan anak. Pendidikan sesuai dengan kemauan anak. Yang terpikir di benak saya, pertama, umpama, misal anak ini hobinya menggambar atau hobinya olahraga, otomatis pelajaran lain seperti matematika, yang lainlah itu di bawah KKM, betul? Terus bagaimana kita untuk mencapai KKM anak tersebut? Sedangkan kita dituntut untuk anak tersebut mencapai KKM itu. Judulnya K13 ya. Tuh, yang itu yang satu. Yang kedua, jika guru wali kelas saya ditamakan, wali kelas dituntut sebagai apa namanya? Guru pembimbing apa? Nah, kalau di SMP guru BK. Ini sama dengan guru BK. Ya kan? Jadi tolong jelaskan gimana caranya. Watak anak itu seperti ini laki-laki, tapi gayanya seperti perempuan. Hobinya menggambar apa namanya? Boneka apa? Yang Hello Kitty, yang Barbie, betul. Cantik gambarnya. Sedangkan pelajaran lain dia tidak suka. Gimana caranya untuk mencapai KKM pelajaran lain? Contoh matematika. Sedangkan pelajaran sekarang, KKM sekarang atau kurikulum sekarang, kelas 3 atau kelas 4 itu pelajaran sangat tinggi saya lihat. Ada pecahan segala macam, pembagian. Ini yang belum paham saya. Tetapi kalau seandainya dituturkan secara jelas, saya mungkin paham gitu. Mungkin ya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wisnu yang telah bertanya, dan kami persilakan bagaimana Bu Nurliana untuk menjawab duluan. Baik, akan saya coba untuk menjawab yang pertanyaan yang pertama dahulu, Pak Wis, bahwa pendidikan itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Jadi kodrat ini ada dua. Yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dinamakan kodrat alam adalah di mana tempat dan keberadaan anak didik kita. Jadi latar belakang keluarganya, kemudian tempat lingkungannya sekitar seperti apa, pendidikan keluarganya bagaimana, itu termasuk kepada kodrat alam. Kemudian kodrat zaman adalah perubahan zaman yang dialami saat ini. Jadi zaman yang terus berkembang, supaya tidak ada ketertinggalan, bisa kita memberdayakan diri sesuai dengan kebutuhan zaman, maka pendidikan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Contoh,
Itu kodrat zaman itu adalah kebutuhan IT saat ini. Waktu saya dulu memang IT itu belum dibutuhkan, bahkan pendidikannya juga belum ada kita zaman kita. Namun saat ini karena memang kodrat zamannya sudah seperti itu, maka pada setiap anak kita memang wajib memberi pengetahuan IT, ilmu. Tadi yang waktu ini yang laki-laki tapi gambar Barbie atau segala macam tidak sesuai. Nah, kita sebagai pendidik kita mengarahkan seharusnya kodrat seorang laki-laki itu seperti ini ya, tidak boleh seperti ini. Cuman kalau pada akhirnya nanti dia juga terbentuk seperti itu udah lepas dari tanggung jawab kita. Itulah yang dinamakan dengan kita harus sesuai kodrat dia. Udah berupaya sekuat tenaga kita, tapi tetap juga kok hasilnya seperti itu sudah memang kodratnya dia di situ. Kita tidak bisa merubahnya, tapi kita tetap berusaha. Nah, itu kalau yang sesuai dengan kodrat tadi. Cuman ya bagaimana lagi? Kita memang sudah terjun dari seorang guru, memang sulit, apalagi harus jadi BK, merangkap kita habis kan? Jadi BK di guru SD nggak ada yang khusus seperti di SMP dan SMA. Guru kelas juga harus jadi BK, apalagi guru olahraga sampai menjadi BK tumpuan kan? Kalau guru kelas sudah bisa, arahkannya ke guru olahraga. Selama ini seperti itu. Ya itulah upaya kita bagaimana supaya bisa mengatasi apa yang terjadi pada anak. Menambahkan tadi ya, karena makasih Bu Nurliana sama Pak Wisnu jadi membuka cakrawala kita tentang pendidikan kita ini ya. Dan sebenarnya CGP ini, pendidikan guru penggerak ini adalah mengusung kurikulum baru. Ya. Jadi kurikulum baru K13 kita ini nanti akan berubah menjadi kurikulum prototip namanya ya. Prototipe ya. Nah itu, nah disitulah yang nanti tidak akan mengejar KKN. Kemudian di SD ini bahkan Pak Wis bisa per bidang studi, matematika, IPA, IPS bisa. Nah namun sesuai dengan bakat minat anak tadi, mau pengen yang gambar nih apa nyanyi nih? Ya seperti Tommy Edi, dia tidak suka pembelajaran apa dong? Dia cuma suka untuk merangkai-rangkai. Tetapi karena dia diremehkan orang, akhirnya dia menciptakan sebuah lampu. Dibakat dia satu tadi. Saya tidak paham. Nah itulah besok kita kurikulum baru besok. Bahkan kurikulum kedepannya ini pembelajaran itu bisa dikumpulkan di semester 2 aja umpamanya. Yang semester 1 mau yang karakter aja itu bebas nantinya. Tapi ini kan belum keluar. Kita memberi pemahaman dulu, pandangan dahulu bahwa di guru penggerak sebenarnya esensinya nanti membawa kurikulum baru, prototipe namanya ya. Isinya itu. Nah, jadi mungkin kita di lapangan masih terbentur, tidak masalah, kita perlakukan secara perlahan. Nah, tadi pembelajaran itu biar menyenangkan, jangan sampai anak bilang, Bu, kapan pulang, jangan sampai. Itu berarti kita belum berhasil. Untuk itu kemaslah, belajar di luar kelas, oke, ya, tidak harus di dalam kelas. Atau menyusun kursi berantakan, itu senang menyenangkan buat anak. Nah, mari kita bersama-sama membuat perubahan ini dan terima kasih kepada semua yang telah melaksanakan acara ini dengan sukses. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.